Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. At-tahdhir min qaswatil qalbi wa ghaflati. Kitab Nasihat Diniyah, kita lanjutkan tentang at-tahdhir, mawas diri agar tidak mempunyai hati yang keras dan jangan punya hati yang lalai. Yang mana sebelumnya sudah diterangkan hadis Nabi, abadul asya minallah taala al-qalbul qasi, paling jauhnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang keras. Kemudian ada ayat juga yang perintah agar berzikir kepada Allah siang dan malam, ya, pagi dan sore, baik dengan samar maupun dengan pelan maupun dengan keras. Wala takun minal ghafilin, dan jangan jadi golongan orang yang lalai. Kita akan lanjutkan. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa minal ghaflati, termasuk di antara ghaflah yang dianggap hati lalai, ayyaqra'al abdu al-Qur'an al-Karim aw yasma'uhu fala yatadabbaruhu, yaitu seorang hamba membaca Al-Qur'an yang mulia atau mendengarkan bacaan kitab suci Al-Qur'an, fala yatadabbaruhu, tapi orang itu tidak merenungkannya. Jadi orang yang tidak berzikir, tidak baca Al-Quran, itu minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Tapi orang yang membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran cuman gak direnungkan, gak ditadabburkan, itu dianggap ghafil juga, ya, dianggap lalai juga. Wala yatafahhamu ma'anihi, dan tidak berusaha memahami maknanya. Jadi hanya dengar saja atau hanya baca begitu saja, tidak berusaha memahami atau mengerti makna dari yang dibaca. Wala yakif inda awamirihi wa zawajirihi wa mawaidihi wa qawarihi, dan tidak bersikap apa-apa atau tidak peduli dengan perintah-perintah yang ada dalam ayat yang dia baca, atau larangan-larangan, atau himbauan untuk menjauhi sesuatu, atau himbauan untuk melakukan, atau nasihat, atau sindiran dan lain sebagainya yang ada dalam ayat itu dibiarkan begitu saja, nggak bersikap. Alias ya cuman dibaca, didengarkan, tapi nggak ada faedahnya. Anjurannya nggak dilakukan, larangannya nggak dijauhin, itu termasuk ghaflah. Wa kadzalika haditsur rasulis alaihi salatu wassalam wa kalamu salafus salih ridwanullah. Begitu juga bagi orang yang membaca, ya, wa kadzalika ahaditsar rasuli, begitu juga yang membaca hadis-hadisnya Nabi atau mendengarkan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau membaca atau mendengar kalamnya salaf solihun radhiyallahu anhum. Kalamnya salaf itu ya para sahabat, para tabi'in, ya, para pengikut mereka yang biihsanin ila yaumiddin, itu mereka para pengikut tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in. Itu kalau kita mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis, mendengarkan hadis dibaca, atau kalam salaf, kalamnya sahabat, kalamnya tabi'in, kalamnya ulama zaman dahulu, terus kita tidak tadabbur, tidak bersikap atas nasihat atau anjuran atau apapun, tidak berusaha untuk memahami maknanya, itu termasuk ghaflah, ya, termasuk orang yang hatinya lalai. Wa minal ghaflati, dan termasuk ghaflah alla yukthira dzikrul maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah, yaitu orang yang tidak memperbanyak mengingat mati, tidak sering-sering mengingat mati, wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang akan terjadi setelah mati.
Jadi kalau orang itu tidak sering-sering mengingat mati atau mengingat apa-apa kehidupan yang setelah mati, alam barzah, alam kubur atau akhirat, wa ahwali ahli sa'ada wa ahli saqawa fiha, tidak pernah mengingat-ingat, menyebut-nyebut atau membayangkan keadaan orang-orang yang di alam barzah, baik yang mendapatkan kenikmatan golongan as-sa'ada, yaitu yang ahli sa'ada, yang bahagia, beruntung, selamat, atau ahli saqawa, orang-orang yang celaka, orang yang mendapatkan siksa dalam alam barzakh. Wala yutmin 'alal fikri fi dzalik, tidak senantiasa memikirkan itu semua, maka itu dianggap hati orang lalai atau dianggap orang yang hatinya lalai. Jadi supaya kita tidak termasuk orang lalai yang dibenci oleh Allah, yang dijauhkan dari Allah, ya hati kita atau kita harus sering-sering ingat mati. Ingat apa yang akan terjadi kalau sudah mati. Jadi bukan bayangannya itu, kemarin juga sudah dibaca, termasuk celaka itu di halaman di atasnya, halaman barusan ya, termasuk yang membuat celaka atau dianggap tidak beruntung, yaitu hati yang keras, mata yang matanya yang mati, yang enggak pandangannya enggak peduli atau tidak ada pengaruh ke hatinya, wal hiris rakus, watulul amal, dan panjang angan-angan. Otomatis panjang angan-angan itu tidak akan ingat mati. Kalau ingat mati enggak panjang angan-angan. Ya, tidak panjang keinginan, enggak bertahun-tahun itu sudah direncanakan dari sekarang semua, disiapkan semua, enggak. Nah, jadi kita harus sering-sering ingat mati, karena memang Nabi Muhammad SAW menyebutkan atau memesankan udhkuru hadimil ladzat, kalian sebutlah, ingatlah sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut, ingat mati. Wa minal ghaflati, termasuk yang lalai, alla yukfir mujalasatal ulama'i billahi wa bidini, yaitu tidak sering duduk di majlisnya para ulama ya. Tidak hadir majlisnya, tidak duduk bareng, tidak dekat kepada ulama. Al-mudzakirin bi ayyami wa alaihi wa wa'di wa wa'idi, ulama yang bagaimana? Ulama yang sering mengingatkan umat dengan kehidupan ini dan tanda-tanda kenikmatan atau kekuasaan Allah, tidak mengingatkan atas janji-janji Allah, tidak menyampaikan ancaman-ancaman Allah ya. Maksudnya ulama-ulama yang ya, ulama-ulama yang mengingatkan ya, atas janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah. Al-muharridina ala taati, ulama yang selalu menganjurkan untuk taat kepada Allah. Walatsina bima'asiyatihi, majlis-majlis ulama-ulama yang selalu menyampaikan agar menjauhi maksiatnya Allah, bi aqwalihim wa afalihim, dengan perkataan maupun perbuatan. Ini termasuk hati yang lalai, termasuk orang yang masuk ke golongannya yang lalai, yang jauh dari Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang tidak sering duduk di majelisnya ulama, tidak sering duduk di majlis-majlis yang sekiranya di majlis itu adalah menyampaikan janji Allah, ancaman Allah, ya, memerintahkan ketaatan, melarang kemaksiatan, baik dengan perkataan maupun tindakan. Wa man lam yajidhum fakutubuhum allati sannafuha tujzi an mujalasatihim inda faqihim. Bagaimana kalau kita di majlis tadi, di zaman kita atau di kota kita tidak ada ulama-ulama yang semacam tadi, ulama yang sifat-sifatnya seperti tadi itu nggak ada. Bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang lalai? Fakutubuhum, maka kitab-kitab mereka, allati sannafuha, yang sudah mereka karang, mereka tulis, tujzi an mujalasatihim, cukup dianggap sudah duduk bersama mereka, menghadiri majlis mereka, inda faqihim, pada saat mereka tidak ditemukan.
Maksudnya kalau sudah nggak ada ulama yang punya majelis dan ulamanya menyampaikan apa yang seperti sifat-sifat barusan yang disebutkan, ya sudah baca kitab-kitabnya. Tapi baca kitabnya ya harus paham, harus mengerti isinya. Maka sama dengan duduk dengan para ulama tersebut. Jadi saat kita sekarang membaca kitab yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini sama dengan menghadiri majelisnya Habib Abdul Haddad. Kan ini kalamnya Habib Abdul Haddad di majelisnya Habib Abdul Haddad yang ditulis ini. Nasihat-nasihat beliau. Nah, kita sampaikan, kita dengarkan. Kalau kita mendengarkannya dan menyampaikannya tanpa memahami, tanpa tadabbur, ya kita ghaflah juga. Tapi kalau kita sudah tidak ketemu ulama yang semacam itu, tapi masih baca kitabnya, didengarkan, diperhatikan, dipahami, berarti kita termasuk orang yang senantiasa dekat diri kepada Allah, orang yang tidak lalai, orang yang dianggap selalu berzikir. Ya, bukan orang lalai. Berzikir itu enggak harus baca subhanallah subhanallah terus. Ya, karena majelis zikir yang dianggap kebun sorga itu di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi disebutkan adalah majelis yang membahas tentang hukum-hukum Islam. Ya, tentang muamalah Islam sah tidaknya. Pokoknya tentang syariat, tentang hukum Islam itu dianggap majelis zikir. Tadarus juga dianggap majelis zikir. Nah, itu majelis-majelis yang kayak gitu itu harus sering-sering dihadiri supaya hati kita tidak keras, tidak mati, mata kita tidak mati ya, mati nurani maksudnya. Terus juga kita tidak lalai, dianggap orang-orang minaz zakirin yang dianjurkan dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk orang-orang as-sa'adah yang bahagia di alam barzah dan di alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala annal arda la tahlu insyaallah minhum, sesungguhnya, ya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan di muka bumi ini la tahlu, tidak kosong, insyaallah. Ya, jika dikehendaki Allah tidak pernah kosong, minhum, dari mereka. Sebetulnya ulama-ulama yang dengan sifat tadi, yang senantiasa mengingatkan umat tentang nikmat-nikmat Allah, menyampaikan janji Allah, menyampaikan ancamannya Allah, mengajak untuk taat kepada Allah, menjauhi larangan atau maksiat, yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak akan kosong di muka bumi ini, pasti akan selalu ada. Wa in amma fasaduz zamani, walaupun fasaduz zaman, kerusakan dan kehancuran di zaman tersebut, amma sudah merata. Wa tafahus duhuril batil wa ahli, walaupun banyak yang nampak tafahush, kekejian-kekejian, kejelekan-kejelekan, zuhurul batil, yang nampak kebatilan, wa ahli, dan orang-orang ahli batil, tetap akan ada sebetulnya ulama-ulama semacam itu. Walaupun dikatakan, wah kalau negara ini negara rusak, bangsa ini bangsa rusak, zaman ini zaman rusak, sudah ahli batil di mana-mana, itu sebetulnya tetap masih ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, orang yang mengingatkan kepada Allah, itu tetap ada. Wa adbaral khas wal am wa aradu anillah wa an iqamatil haq illa man syaa Allah. Akan senantiasa yang walaupun kondisinya ini orang-orang khusus, orang-orang awam sudah pada tidak ada, wa aradu anillah, sudah mulai meninggalkan zikir kepada Allah, mulai banyak maksiat, wa iqamatil haq, sudah mulai tidak menegakkan kebenaran, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki Allah, wa qalilun ma'hum, dan sedikit mereka. Maksudnya serusak apapun zaman ini, ya, zaman tertentu orang-orangnya sudah rusak, tapi pasti ada yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah, orang-orang khusus, tapi qalil, sedikit. Sehingga seakan-akan kita, ada orang mengatakan, wah kalau sekarang sudah nggak ada yang kayak gitu. Enggak boleh. Orang alim sekarang sudah nggak ada, jangan. Orang wali sekarang nggak ada, jangan. Ada, cuman kita nggak tahu. Karena tidak akan pernah kosong di suatu zaman itu. Wadzalika liqaulin Nabi alaihi salatu wasallam, yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man nawa'ahum hatta ya'ti amrullah. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati, la tazalu akan senantiasa ada. Masih itu berarti ada, masih ada. Ta'ifatun satu golongan, sekumpulan, min ummati dari umatku, zahirina 'alal haq yang selalu menampakkan kebenaran, selalu menyampaikan kebenaran, selalu berpegang teguh dengan hadis afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Paling afdalnya jihad menyampaikan nasihat kebenaran pada penguasa yang dolim dan lalim. Itu selalu ada. La yadurruhum man nawa'ahum, mereka tidak takut atas musuh-musuhnya yang mendolimi dan melawannya. Sudah jelas akan dipenjara, jelas akan ditangkap dan akan ditahan, tapi tetap saja masih ada. Segitu dahsyatnya, lihat bukan hanya Indonesia, negara-negara di luar sebegitu kejamnya pemerintahannya, dahsyat sadisnya, main tembak, main pukul, main tangkap, main bunuh, tetap saja pasti akan ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menyampaikan kebenaran melawan kedoliman pemerintah. Seperti negara kita. Sudah jelas-jelas sekarang orang berbicara kebenaran banyak ditangkap. Tapi masih ada saja yang lantang terus. Walaupun ditangkap terus saja. Nah, ini sudah keputusan. Ini sudah pernyataan Nabi Muhammad SAW. Yang Allah akan ada pilihan-pilihan. Tentunya mereka pilihan. Ya, tadi disebutkan wa qalilun mahum. Mereka itu sedikit. Tidak banyak, sedikit. Itu yang mereka harus kita dekati. Itu yang harus kita baca kitabnya, yang harus kita duduk di majelisnya. Orang-orang yang semacam itu. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah, sampai kiamat. Jadi dari dulu zaman Nabi sampai kiamat, di setiap negara, di setiap tempat, walaupun tidak banyak, itu pasti ada. Walaupun di sini di bawah diterangkan oleh beberapa imam-imam, pada suatu ketika nanti tidak akan ada hanya di satu tempat, tapi itu pasti tetap ada. Jadi kalau sekarang tidak satu hanya di dunia ini, banyak. Di Indonesia ada, mungkin contohnya salah satu Habib Muhammad Rizik Syihab, mungkin di negara mana ada, di mana ada, terus ada itu. Nanti akhirnya itu semua hanya tinggal satu, yaitu Imam Mahdi. Yang kemudian dari Imam Mahdi yang akan melawan semua kedoliman di dunia ini. Kemudian baru muncul banyak lagi dan Islam akan menang lagi. Kemudian Imam Mahdi akan wafat. Kemudian Nabi Isa akan wafat. Kemudian barulah di situ betul-betul hancur, terjadilah kiamat. Jadi sebelum terjadi kiamat pasti masih ada terus. Walaupun sedikit. Ma'a akhbarin wa atharin katsira tadullu ala anal arda la takhlu fi kulli zamanin min isabati min ahli haq. Dengan berita-berita yang lain, hadis-hadis yang lain yang banyak yang menunjukkan bahwa di muka bumi ini tidak akan pernah kosong, la takhlu fi kulli zamanin, di setiap zaman. Wafat ada lagi, ada penggantinya gitu ya. Setiap para mujahid, para pejuang wafat, pasti akan muncul mujahid-mujahid yang lain. Kalau ada yang ditangkap, muncul lagi. Ada yang dibunuh, muncul lagi. Terus ada yang wafat, akan muncul. Min isobati min ahlil haq, segolongan orang-orang ahlil haq yang mau menyampaikan kebenaran. Karena itu juga perintah dari Nabi Muhammad SAW. Qulil haq walau kana murron. Katakan kebenaran itu sebagai kebenaran, alias sampaikan mana yang benar walaupun pahit. Pahit dimusuhi, pahit difitnah. Ya, kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu yang untuk masyarakat umum, bukan untuk pribadi. Demi kemakmuran bangsa, demi martabat bangsa, tapi justru dimusuhi, dikeroyok, caci maki, ditangkap, ditahan. Padahal pejuang sebetulnya itu, karena bukan untuk kekayaan diri pribadi, bukan kesenangan diri pribadi. Kalau mau kesenangan diri pribadi, sudah tenang-tenang saja di luar negeri, sudah kehidupan makmur. Kenapa harus tetap melawan kedoliman ini? Biarkan yang lain saja, yang didolimi juga orang lain.
Tapi tidak begitu ahli hak itu. Ahli hak itu tidak tinggal diam. Karena orang muslim yang sejati adalah muslim yang sangat memperhatikan kondisi umat Islam yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yahtam bi umril muslimin falaysa minhum." Yang tidak perhatian, tidak peduli urusan umat Islam yang lain berarti bukan golongan umat Islam. Jadi jangan, yang penting saya, apa-apa hidup saya sudah enak kok. Uang ada, penghasilan ada, nggak ngurus orang lain. Bukan seperti itu orang muslim. Orang mukmin bukan semacam itu. Tapi bukan urusan pribadi dan keluarganya saja yang diurus, tapi kepentingan kesejahteraan umat semuanya ya. Mustaqimina ala kitabillah ta'ala wa sunnah. Mereka adalah orang-orang yang istiqomah membela, menjalankan dan membela kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang yang Rasulullah sampaikan yang senantiasa akan ada yang menampakkan kebenaran, membela kebenaran. Itu orang-orang ahli hak yang istiqomah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bukan orang ngawur, orang alim. Walaupun di jalanan, walaupun di penjara, tapi orang alim. Walaupun dibunuh, ditembak dan lain sebagainya, disiksa, itu orang alim. Dulu Imam Syafi'i, Imam bin Hambal. Siapa yang tidak alim seperti Ahmad bin Hambal? Wah, manusia paling banyak hafal hadis Nabi Ahmad bin Hambal, tapi di penjara. Yang memenjara khalifahnya Muslim, presidennya Muslim. Cuman urusan kata presidennya Al-Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad bin Hambal enggak berani. Bukan makhluk. Karena apa? Karena kalam Allah, takut kurang ajar. Kok Al-Quran mau dibilang makhluk? Cuman gara-gara itu ditangkap, suruh katakan makhluk, tetap nggak mau. Cuman ngomong gitu aja, nggak mau. Ya kalau kita cuman bilang ya makhluk, kayak ngomong sengkok kan marah gitu loh. Tapi enggak, bukan segitunya untuk menampakkan kebenaran itu. Padahal kan pasti sudah, ya akhirnya ditahan, dipenjara, dipecutin, dipukul, berdarah-darah. Sampai luka semua badannya. Padahal ulama besar, imam madhab, gurunya ahli hadis. Sebelumnya Imam Muslim, Imam Bukhari, sudah ada Imam Ahmad bin Hambal dulu yang ahli hadis. Bahkan guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sudah luar biasa. Tapi ya begitu. Ghairu annahum yakilluna jiddan fi akhir zaman. Hanya saja mereka-mereka yang semacam itu yakilluna jiddan, sangat-sangat sedikit fi akhir zaman, di zaman-zaman akhir. Dulu banyak, apalagi zaman sahabat, semua kayak gitu. Tabi'in juga semua kayak gitu. Siap mati. Ya kayak Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i itu tabi'ut tabi'in. Ya, guru-guru mereka guru-guru mereka ditangkapin, dibunuhin sama Muslim pemerintahnya. Lalu di zaman setelah zaman Imam Syafi'i ditangkap juga, Imam Nawawi ditangkap. Tidak ada imam-imam yang nggak ditangkap itu. Tapi urusannya bukan urusan nyolong sepeda motor, ya, bukan urusan tengkar dengan tetangga, tidak. Tapi urusannya syariat, kebenaran tetap kebenaran. Mau dihalang-halangi kayak apa ya, tidak bisa. Waqad yastatiruna hatta la ya'rifum wa yahtadi ilaihim. Kadang-kadang mereka kadang-kadang mereka menutupi diri, merahasiakan. Hatta la ya'rifuhum wa yahtadi ilaihim, sehingga orang-orang tidak mengenalnya. Jadi sebetulnya orang alim, orang wali, orang hebat, orang mujahid itu ada, cuma nggak pernah pengumuman, nggak pernah menampakkan diri, karena mereka tidak perlu dikenal orang, tidak perlu diucapin terima kasih oleh orang, nggak perlu dibalas apa-apa oleh orang, karena hanya ikhlas menjalankan syariat, perintah Allah dan perintah Rasul. Suruh berjuang ya berjuang, suruh sampaikan kebenaran ya sampaikan kebenaran, suruh amar ma'ruf ya amar ma'ruf, suruh nahi mungkar ya nahi mungkar. Udah nggak peduli. La yakhafuna laumata laim, dalam ayat Al-Quran itu ada. Jadi senantiasa akan ada umat-umat, tokoh-tokoh pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu dhahirinal haq ya. Kalau dalam ayat Al-Quran itu ya mirip dhahirinal haq ya. Jadi la yakhafuna laumata laim, yang mereka itu tidak peduli dengan cacian. Jadi akan ada tetap orang itu dicaci maki, dikata-katain, dimusuhi, tetap saja. Dia cuma cari ridha Allah, nggak cari ridha manusia.
Enggak cari jabatan di dunia, dia inginnya jabatannya sih di sorga yang tinggi, itu aja yang dikejar supaya ketemu Nabi. Jadi harus mati-matian hidup di dunia ini. Illa talibus shadiq warragibul mukhlis, yang akan tahu dan kenal ya hanya saja talib as-shadiq, para santri atau para pencari ilmu yang memang sungguh-sungguh. Warragibul mukhlis, dan orang-orang yang memang suka kepada ilmu dan mukhlis, memang ikhlas. Lah kalau orang punya sifat ini, talib, shadiq, ragib, mukhlis, baru mungkin bisa tahu, oh itu ulama besar, itu ulama sungguhan, oh ini ulama yang benar, oh ini mujahid, ini pejuang, ini diikut, oh ini wali. Ya, kalau sekarang wali itu nggak harus ya kayak tampilnya kayak apa, nah, pokoknya dia bersih lillahi ta'ala, nggak pernah dendam sama orang, nggak pernah sudon sama orang, dia dermawan, sudah jadi wali. Penampilannya boleh penampilan kotor, penampilan nggak karuan, cuma duduk-duduk di pasar atau duduk di mana atau kemana, itu silahkan. Tapi yang tahu Allah hati orang ini yang mana yang bersih, mana yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, mana yang betul-betul pejuang, yang jengkel dan marah kalau agama disinggung, jengkel dan marah kalau Allah diremehkan, jengkel dan marah kalau Nabi Muhammad dihina, Al-Quran dihina. Itu orang-orang pilihan, orang-orang biasa. Tapi kalau dia begitu tersinggung pada saat agama disinggung, no, itu namanya orang mukmin. Tapi ini agama sudah dicaci maki di Indonesia, dia cuma ketawa-ketawa, dia malah mendukung. Wah, ini berarti bukan mukmin, bukan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang benar itu pasti marah, ya, mesti marah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang ahli zikir. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan orang yang ghafil, lalai. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, zahiran wa batinan, dunyawiyan wa ukhrawiyan. Mudah-mudahan kita masih sehat walafiat, panjang umur sampai ke bulan Ramadan. Tinggal 2 minggu lagi. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa berpuasa Ramadan dengan sempurna, bisa tarawih dengan sempurna, bisa tadarus dengan sempurna, bisa khatam Al-Quran yang sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Apabila ada barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ya, apa yang kita niatkan, kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.